Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaini SPD dengan NIM 240430100077 dengan bidang studi PPG PPKN. Lokasi praktek mengajar MA 1 Atap DDI Majeli Watang. Berikut video mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar PKN, di mana judulnya adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, kita lihat Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kita lihat yang pertama, ada
Perbedaan pandangan para tokoh menyebabkan hingga akhir sidang pertama BPUPK baru menghasilkan sesuatu kesimpulan atau rumusan sistematis mengenai dasar negara. Jadi ini bercerita sidang pertama ini BPUPK bercerita tentang dasar negara. Yang kedua reses sidang BPUPK. Sebelum reses, panitia kecil dibuat untuk menyusun rumusan dasar negara yang dapat disetujui oleh seluruh golongan. Siapa golongan di situ yang diterapkan adalah Soekarno berinisiatif membentuk panitia kecil. Berapa di situ panitia yang dibentuk? Ada istilahnya panitia ke-9. Dia merancang tentang undang-undang dasar. Panitia ke-9 itu dia merancang pembentukan undang-undang dasar kita. Yang ketiga sidang kedua. Dia melakukan sidang kedua BPUPK. Rancangan yang pembentukan undang-undang dasar yang dirumuskan panitia 9 sudah disetujui. Sudah disetujui, kita lihat di situ dengan pembentukan undang-undang yang baru. Sidang kedua BPUPK berakhir pada tanggal 17 Juli 1945 dan menjadi tugas akhir dari BPUPK. Yang ketiga dinamika proses pengesahan. Sudah kita pembentukan, sudah proses, sekarang pengesahan. Pengesahan itu Jepang itu dibom atau oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945. Tapi pemerintah Jepang mengizinkan dibentuknya Democritus. Lihat di situ, Democritus Ritsu Yumbi Hindari, panitia persiapan kemerdekaan atau PPKI. Jadi itu ada pembentukannya, ada proses dan ada pengesahan. Jadi ceritanya ada prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Kita lihat ada bahasa Indonesia, ada humanisme, mufakat, ada kesejahteraan sosial, lingkungan. Kita pindah dari dinamika tadi keadilan. Ada di situ ada latar belakang, ada BPUPK, ada dinamika lagi terbagi. Terbagi lagi dinamika. Sekarang kita pindah ke kedudukan Pancasila bagian C. Ada kedudukannya. Ada kedudukannya. Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Analisis yang kritis dan refleksi. Ibarat sebuah bangunan ada dasar atau fondasi. Jadi kalau seumpama kita itu di Pancasila itu kita akan bicara masalah Pancasila. Kalau umpama ini ada bangunan, ada dasarnya, ada dasar Pancasila, ada fondasinya. Supaya tidak kokoh, kita itu menentukan bagaimana bangunannya supaya bagus di atasnya. Ada nilai-nilai Pancasila dirumuskan, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada Tuhannya, ada manusianya, manusia lagi tercipta persatuan lagi, ada rakyatnya, dan ada keadilan sosial, harus adil. Jadi ini semua nilai-nilai
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar. Jadi susah kalau Pancasila tidak ada dasar negaranya. Begini. Punya juga undang-undang dasar. Ada undang-undangnya. Tidak boleh peraturan undang-undang kita itu tidak didengar. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang NKRI. Ada juga fungsinya Pancasila sebagai dasar negara, memiliki fungsi. Kita lihat di situ. Coba dibaca dulu dasar. Yang pertama dulu dasar apa? Dasar pendirian negara Indonesia. Dasar kedua, kegiatan penyelenggaraan negara Indonesia. Yang ketiga, dasar partisipasi pada negara Indonesia. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara Indonesia. Yang kelima, dasar dan sumber hukum nasional Indonesia. Jadi kita lihat di situ yang pertama dulu dasar berdiri dan tegaknya negara Indonesia. Dasar negaranya itu harus berdiri dan tegak. Yang kedua itu ada penyelenggara. Jadi berdiri dulu, terus ada penyelenggaranya. Sudah ada penyelenggara, ada partisipasi. Partisipasi artinya kita bersama-sama untuk bergabung untuk meramaikan. Namanya partisipasi. Bagaimana warga negara kita itu Indonesia itu diramaikan, harus kita partisipasi sama-sama. Dasar pergaulan antar warga
Kita lihat di situ. Yang ketiga, dinamika dalam proses penyelesaian Pancasila. Kita lanjut ke ada pembagian di situ, ada di situ ada Regalim Stop sampai proklamasi di sana, B pengesahan Pancasila. Kita lihat itu Regalim Stop. Jepang menyerang tanpa syarat. Pada waktu itu Jepang itu menyerang itu tanpa syarat sempurna. Akibatnya bom. Dia dibom itu di kota, dia dibom kedua di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Maka dia membuat para pemuda, menuntut para tokoh penguasa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mulai di sini Indonesia diproklamasikan mulai. Tapi adanya perbedaan antara tua dengan golongan muda menyebabkan terjadinya peristiwa dengan Regas Dengklok pada dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan dia mengasingkan itu Soekarno dan Hatta. Dia mengasingkan. Dan dia itu tercapailah persetujuan. Persetujuannya di mana kemerdekaan Indonesia setelah kembali dari Regas Dengklok, Soekarno dan Hatta bersama beberapa tokoh rapat menyusun naskah proklamasi yang disusun dan ditandatangani. Situlah Soekarno dan Hatta dini hari 17 Agustus. Makanya itu hari proklamasi kemerdekaan digenap pada tanggal 17 Agustus. Proklamasi itu dilaksanakan di Pengandasan Timur nomor 56 Jakarta pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Jakarta itu jam 10, kalau kita di sini di Blitar Indonesia Tengah jam 11. Tapi Indonesia Barat itu jam 10. Nah, disitulah sebagai bukti bahwa perkembangan kemerdekaan Indonesia sudah tercapai. Jangan menunggu. Kita pindah ke pengesahan yang kedua, itu pengesahan Pancasila. Nah, tadi itu dia Regas Dengklok, sekarang B pengesahan Pancasila. Sudah waktu ini lagi pengesahan. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pengesahannya itu pada tanggal 18. Kita lihat itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Para tokoh setuju mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Indonesia disetujui oleh PPKI. Di situ kita lihat, makanya dia setuju ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hari proklamasi kemerdekaan itu berakhir dihadiri itu oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus. Dia itu demi persatuan dan kesatuannya pada tanggal 18 Agustus itu para tokoh menyetujui dia mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Demi menjaga persatuan supaya PPKI ceritanya ini bersatu juga bahwa
bahwa pada tanggal 17 Agustus itu kita harus bersatu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Makanya tadinya yang Regas Deno kembali lagi Regas Deno Regas Deno tadi itu langsung menyerah karena dia dibom. Akibatnya para tokoh tua segera berproklamasi. Karena apa dia dibom? Supaya negara itu tua dan generasi muda itu harus segera merayakan proklamasi kemerdekaan. Makanya dia dibom, dia bisa lagi lakukan itu proklamasi kemerdekaan supaya cepat menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya ada tadi hormat, adanya perbedaan golongan tua dan golongan muda menyebabkan terjadinya peristiwa Regas Deno pada tanggal 16. Dia menyaksikan Soekarno. Dia menyaksikan Soekarno di Putusan Harta yang berbukti dari proklamasi kemerdekaan. Karena Soekarno tidak mereka itu yang yang berani melakukan ini proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta. Makanya pada tanggal 16 itu diasingkan dulu. Nanti pada tanggal 17 ada hari proklamasi kemerdekaan. Begitu. Makanya tadi itu kita lihat ada pada kota Nagasaki selalu langsung ini ada pengesahannya dulu. Ketika Jepang dibom oleh sepuluh pada tanggal 6 sudah lagi tanggal 6 9 lagi di kota Nagasaki. Baru ke tanggal 16 Soekarno lagi diasingkan sama Tuan Hatta. Pada tanggal 9 dan 18 sebelum ini bagaimana itu katanya kita ubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Harus kita punya Tuhan demi menjaga persatuan dan kesatuan kita bangsa kita. Makanya itu ada dinamika dalam proses pengesahan ini terbagi dua tadi. Ada Regas Deno sampai proklamasi sama pengesahan Pancasila. Nah itu tadi yang di depan ada dinamikanya. Makanya tadi itu berangsur-angsur tadi kita lihat itu yang pertama ada dasar konsep para pendiri negara tentang dasar, dan kita berbicara tentang dasar negara. Ada fundamental, elemen fundamental. Dasar negara itu terbagi lagi ada konsep negara dan para tokoh BPUPK. Dimulai itu pada sidang pertama itu ada 12 pembicara. Saya ulang kembali, ada 12 pembicara. Tanggal 29 Mei. Pembicara hari kedua ada 9 orang. Tanggal 30 Mei. 13 orang pembicara pada tanggal 31 Mei. 6 pembicara pada tanggal
Kita pindah ya